Lukas 4 nomor 8. Itu sama dengan Nabi Isa. Bukan. Yesus itu satu dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Kalaupun ada Yesus lain, Yesus kami hanya satu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Nih, Nabi Isa sama dengan yang ini nih, dengan Yesus yang ini nih, ya. Nih, Nabi Isa sama dengan Yesus yang ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini nih sama ini dengan Nabi Isa Yesusnya ya. Karena Nabi Isa pun di Al-Quran menyuruh menyembah Allah. Hanya kepada Allah saja kita berbakti. Ini sama Yesusnya. Dengan Nabi Isa sama. Tapi beda dengan Yesus penyesat tadi. Makanya saya bilang, Yesus di tempat Anda itu ada 4 gitu ya. Itu yang di Matius 27 tadi itu mengatakan Yesus penyesat, itu adalah orang-orang tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Paham tidak sampai itu Ustaz? Udah, itu aja jawaban saya, nggak perlu dipaksa gitu. Loh, ya. makanya Jadi Nabi Isa, tadi. nih jawaban yang jelas saya ya. Jadi Nabi Isa sama dengan Yesus yang berkata di Lukas 4 nomor 8. Dan Nabi Isa beda dengan Yesus yang di Matius 27 nomor 63. Oke? Dah. Itu aja jawaban Ustaz. Itu aja. Karena apa? Di situ aja sudah ada 2 Yesus saya sebutkan. Yesus yang mana tuh? Tadi sudah saya jelaskan di Matius 27 ayat 63. Bapak di sini bertanya, kami menjawab. Iya. Jadi kalau misalkan Pak Yusuf, kalau misalkan Pak Yusuf itu bertanya balik ke Bapak silakan jawab. Kan Pak Yusuf tidak bertanya ke Bapak. Bapak posisinya di sini bertanya. Pak Yusuf menjawab. Jadi tidak usah ngeyel kalau udah dapat jawaban. Nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Ya? Kok ini mah bertanya tapi maksa. Pak Yusuf tidak minta pendapat Bapak. Tidak minta Pak Yusuf. Halo Bang. Halo. Ya. Saya ulangi sekali lagi Pak ya. Bapak bertanya, Pak Ustadz Yusuf menjawab. Tapi kalau misalkan Bapak berpendapat, artinya Bapak tidak usah bertanya. Karena Bapak punya pendapat sendiri. Nah, menurut Bapak, saya balikin pertanyaan saya. Menurut Bapak, antara Nabi Isa dengan Yesus sama atau tidak? Beda. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih, Pak? Loh. Apa masalahnya di sana? Nah, kan Bapak membedakan, tapi kenapa ada Isa Al-Masih? Pak Yusuf, tolong buka Matius 1 nomor 1, Pak Yusuf. Paralel. Sebelum sampai ke sana, dengar dulu. Iya. Masalah gereja Isa Al-Masih. Bang Yusuf, tolong dibuka. Matius 1 nomor 1 paralel. Kalau di sini udah ketampil, mute dulu biar dibuka itu sama Pak Ustaz. Sebelum kita melangkah ke sana, supaya ada konsekuensi dulu dengan tema kita, saya bertanya. Diam. Dibuka dulu. Tadi sudah dijawab. Halo. Iya, Bapak bertanya sudah dijawab sama Pak Yusuf. Gimana sih Bapak ini? Bukan, saya tidak. Itu namanya Bapak ngajak debat. Kalau seperti itu boleh. Kalau mau ngajak debat, Bapak bukan niat bertanya. Pak Yusuf tolong buka Matius 1 nomor 1. Tadi itu saya Yesus versi paralel kah, Bang Dewa? Paralel. Ini versi paralel nih, yang kayak gini nih. Tadi sudah saya terangkan. Yang di Matius 27 ayat 63 tadi. Saya nggak butuh penerangan Bapak, nggak butuh. Di sini Bapak yang butuh jawaban kami karena Bapak bertanya. Lalu kenapa dijawab dengan Alkitabku? Oh, ini Markus ya? Tentu kan nggak bagus, nggak elok seperti Matius itu. 1 nomor 1. Matius 1 nomor 1. Kalau versi Alkitab Sabda kayak gini bunyinya. Iya, paralel. Paralel ya. Saya cari dulu dah. Nah, kenapa? Apa di Matius 1 ayat 1? Ya, nanti lihat dulu, Pak. Versi paralelnya itu di mana nyarinya, Bang Dewa? Matius 1 nomor 1 Pak paralel. Cek aja paralel ada pasti itu. Nah, di situ cek di selabernya. Di selaber tahun 2011. Oh. Tar. Nih, ya, nih. Kita buka ya. Ini astagfirullah, macam-macam.
Kok Markus sih? Pindah ke Markus bentar. Matius. Iya Matius nih, bentar saya bukakan Matius. Banyak notif ini HP saya, bentar ya. Kawan-kawan lagi apa nih, lagi usah-usah cari, tolong di tap-tap Komal disampaikan 200k dulu biar kuat. Komal udah goyang nih Komal ini 1,3 Baik, saya taruhlah bacakan. muslim Matius 1:1 tadi Bapak bilang ya. Di tap-tap yang kencang dulu biar kuat Komalnya Di sini ini. dikatakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus apa yang Oke, ini ya versi Baik. paralelnya Bang Dewa ya. Ya. Ini versi paralelnya ya. Selaber. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Terus Itu ada Isa Al-Masih, Pak. Mau dibantah Pak ayat itu, Pak? Oke, saya akan bertanya lagi, Pak. Sebentar, Isa sebentar, Al-Masih Pak. itu siapa, Pak? Pak, sebentar. Ini Pak, di dalam Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Mau dibantah, Pak? Gak masalah, penting masalah di Alkitab deskripsi di ini sini. sekarang masalahnya. Deskripsinya Inilah silsilah Yesus Kristus. Saya tidak tahu Isa Al-Masih yang mana Bapak bilang di situ. Baik, di situ Lo nggak lihat kayak ini yang ditampilkan nih. Aduh, nih yang ditampilkan nih, saya besarin ya, nih. Tuh. Inilah silsilah Isa Al-Masih. si Isa Al-Masih. Oke. Jadi menurut Ustadz, Isa Al-Masih Bukan menurut saya, menurut Bible Anda. Yesus dengan Isa itu sama. Di sini ya versinya yang Anda baca, inilah silsilah Yesus Kristus. Ya. Ya, betul. Ini adalah terjemahan baru. Versi selabernya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Jadi bukan menurut saya, bukan menurut Bang Dewa, tapi menurut kitab Anda, Yesus dan Isa itu sama. Apakah Anda mau bantah? Si Isa Quran beda dengan deskripsi Yesus. Gitu. Bibel. Gue masak, Saya ente diam dulu. Isa yang di dalam Alkitabku beda dengan di Al-Quran. Oh, berarti ayatnya salah itu, Pak Yusuf. Selesai udah. Oke, saya bertanya. Ya akui saja. Kalau menurut Anda beda, berarti kitab Anda salah gitu ya. Oke, saya bertanya lagi. Kalau begitu, orang tua Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu siapa? Ini kenapa nanya ke situ ya? Kita tahu Nabi Isa alaihissalam Bapak bilang tadi itu, sama, ada persamaannya. Nabi Isa Saya bilang alaihissalam tidak. itu, dia tidak mempunyai yang namanya bapak. Enggak dijawab dulu pertanyaanku. Di dalam Islam itu ya, Allah menciptakan makhluk itu dengan 4 cara. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa sentuhan laki-laki, tidak punya bapak.